Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Mumin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bermuajah dalam sebuah kajian yang disebut dengan kajian tematik yang alhamdulillah malam ini kita masih akan membahas tema-tema yang ada di dalam kitab Al-Fikru Al-Islami. Dan juga malam ini adalah sambungan dari pembahasan pada pekan sebelumnya, ya, atau pada kajian tematik kita pertemuan sebelumnya, yaitu Saksiyah Islamiyah. Nah, pada malam ini ya, kita akan membahas bagian keduanya. Ya. Jadi masih pembahasan tentang Al-Fikru Al-Islami pada bab Saksiyah Islamiyah. Ya. Pemirsa Mumin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mendengarkan penjelasan materi pada bagian kedua ini oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Hasanuddin Husin, kami juga memberitahukan mohon maaf, permintaan maaf pada pemirsa Mumin TV, karena pada pekan lalu seharusnya tema ini ya, disiarkan di streaming, ya, namun ternyata penyampaian materi oleh Ustadz Hasanuddin Husin itu tidak terupload di YouTube dan di Facebook Mumin TV. Jadi makanya malam ini Ustadz Hasanuddin bersedia kembali untuk mengisi, ya, tema yang sama dengan minggu lalu, ya, karena juga rekaman minggu lalu juga tidak ada, jadi sehingga beliau bersedia, ya, dengan dengan tema yang sama pada pekan lalu. Kita sapa dulu Ustaz Hasanuddin. Ustaz Hasanuddin, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Baik, alhamdulillah. Ustaz masih bersedia nih untuk mengisi tema yang seharusnya pekan lalu, Ustaz, ya. Mohon maaf ini kami ada kerusakan di perangkat, ya, sehingga tidak bisa streaming pada pekan lalu. Jadi makanya malam ini kita akan bahas tentang bagian kedua dari pembahasan Saksiyah Islamiyah. Baik pemirsa Mumin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada Saksiyah Islamiyah pembahasan part 1, ya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Hasanuddin terkait dengan apa yang membentuk kepribadian itu, ya. Jadi kepribadian itu dibentuk oleh pola pikir, ya, ataupun akliyah, dan pola sikap ataupun nafsiyah, ya. Jadi itu yang membentuk kepribadian, bukan yang lainnya, bukan bentuk fisik, ya, bukan penampilan fisik, ya, ataupun yang lain sebagainya, tapi yang membentuk itu adalah pola pikir, ya, bagaimana kita memahami ataupun melakukan pemikiran terhadap suatu buah fakta, ya. Kemudian bagaimana pola sikap kita dalam memenuhi kecenderungan ataupun memenuhi dorongan-dorongan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk malam ini pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana membentuk, ya, Saksiyah Islamiyah itu, kemudian bagaimana memperkuatnya agar Saksiyah Islamiyah ini bisa terinternalisasi dalam diri kita masing-masing sebagai seorang mukmin. Baik, Ustaz Hasanuddin, ya, waktu untuk pemaparan materi saya serahkan kepada Ustaz Hasanuddin. Tafadhal. Alhamdulillah, syukran Ustaz Iwam Domi yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan panitia juga di Mumin TV yang telah berusaha payah, ya, yang mana malam hari ini kita mencoba kembali untuk melanjutkan kajian kita, yang mana sebagaimana tadi disampaikan ya pekan yang lalu kita sudah menyampaikan ini, tapi kita akan ulang kembali supaya para pemirsa Mumin TV dapat mengikutinya yang setelah mengikuti pertama dan sekarang kedua.
Ya alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukralillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu zalika min sayyidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Mumin TV rahimakumullah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, di malam Khamis, kita dapat bertemu kembali pada acara kajian tematik di channel Mumin TV, yang mana kita telah rutin insya Allah bersama-sama mengikuti kajian kita pada setiap malam Khamisnya. Selawat sering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada tabi'in, pada tabi'in, dan pada seluruh kaum muslimin. Wabil khusus kita jamaah Mumin TV rahimakumullah, kita tetap bermunajat pada Allah dan mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW yaumil mahsyar kelak nantinya. Jamaah Mumin TV rahimakumullah, ya sebagaimana pekan yang lalu kita bilang lah ya, kita sudah membahas tentang sasiyah yang pertama ya, sasiyah yang pertama, dan pada malam hari ini kita mencoba untuk mengkaji dan mendiskusikan kembali ya, yaitu sasiyah yang kedua ya. Nah, yang mana yang minggu lalu kita sudah sampaikan dan kita diskusikan. Jadi dalam pembentukan sasiyah Islamiyah ini ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah, yaitu pemikiran yang Islam dan pola sikap ya, pola sikap yang Islam juga, maka akan menghasilkan sasiyah Islamiyah. Nah, oleh sebab itu bagaimana membentuk dan memperkuat kepribadian untuk yang kedua tadi ini, setelah kita bahas tentang pola sikap dan pola akliyahnya kemarin itu, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas juga dengan tujuan pembahasan kita. Jadi diharapkan setelah penyampaian materi kita pada malam hari ini, jamaah pemirsa Mumin TV memahami cara membentuk dan memperkuat kepribadian Islam. Nah, oleh sebab itu ada beberapa agenda pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan mencoba mempercepatnya juga nanti. Yang pertama, cara membentuk sasiyah Islamiyah, cara membina sasiyah Islamiyah, mengenal bentuk tampilan sasiyah Islamiyah dan keunikannya. Sudah itu cara memelihara keutuhan sasiyah Islamiyah, mengenal sasiyah Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini poin-poin kita bilang yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, kita sampaikan. Nah, jamaah pemirsa Mumin TV rahimakumullah, jadi sebagaimana mungkin yang di awal juga kita sudah mengingatkan kepada kita, maka cara membentuk sasiyah Islamiyah tidak lain tidak bukan adalah menanamkan akidah Islam ya, itu sendiri. Nah, jadi ini dasar kita bilang bagaimana kita ingin membentuk kepribadian kita yang Islami, bagaimana membentuk akhlak yang Islami, bagaimana yang membentuk tingkah laku yang Islami, baik diri kita, keluarga kita, masyarakat, lebih khusus lagi dalam tatanan yang lebih luas yaitu negara, bagaimana masyarakatnya akan terbentuk menjadi masyarakat yang sasiyah berkepribadian Islam, maka yang utama sekali adalah menanamkan akidah Islamiyah.
Karena akidah inilah merupakan pondasi awal. Pondasi awal yang harus dipahami oleh kita semuanya, dan dengan akidah ini juga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah pada Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau kita tidak berlandaskan akidah Islamiyah, maka mustahil kita bisa beribadah pada Allah. Mustahil kita bisa mengikuti contoh sebagai contoh Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu, Jamaah Mu'min TV rahimakumullah, awal sekali pembinaan akidah ini juga yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah ketika proses pembinaan, proses dakwah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Mekah ketika itu. Maka inilah akidah yang awal-awal yang harus kita pahami bersama. Dan kita juga dalam kajian tematik ini juga ya melalui pemirsa Mu'min TV, channel Mu'min TV juga kita mengawalinya ya dengan posisi akidah juga ya, dengan konsekuensi syahadatain bagi seorang mukmin. Ya. Ini pondasi sebenarnya. Nah, ketika itu paham, maka turunan-turunannya akan berjalan. Maka yang kedua, akidah Islam sebagai landasan berpikir. Jadi ketika kita sudah menanamkan dalam pribadi kita, dalam pemahaman kita, akidah yang terbaik adalah akidah Islam, maka secara proses di tengah-tengah kehidupan kita nanti ada berpikir. Nah, untuk berpikir tadi, maka kita landasannya adalah akidah Islam. Karena kalau bukan dengan akidah Islam, maka landasan berpikir nanti akan berbeda-beda. Karena kita bisa pahami, ya kita para pemirsa Mu'min TV, maka di tengah-tengah kehidupan dunia ini, itu paling tidak kalau kita bisa pilih, ya cuma 3 ada akidah. Akidah Islam, akidah kapitalis, dan akidah sosialis. Ya istilah kalau selalu bilang mabda Islam, ada kapitalis, dan sosialis. Nah, tergantung orangnya, ketika dia mengambil mabda'nya tadi akidah Islam, ya akidah Islam, maka pola pikirnya akan melandaskan akidah Islam. Kalau orangnya tadi, walaupun dia Muslim, tapi yang tertanam dalam benak dia itu adalah akidah sosialis atau akidah kapitalis, maka landasan berpikirnya sudah jelas pasti sesuai dengan kapitalis dan sosialis. Nah, oleh sebab itu, ketika akidah Islam dan pemikiran juga dengan akidah Islam, maka menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur dalam pengendalian tingkah laku. Maka inilah awal kita bilang untuk menjalankan, membentuk sasya Islamiyah. Jadi ada akidah Islam, berpikir landasan Islamnya, dan menjadikan tolak ukurnya dalam tingkah laku dengan syariat Islam. Nah, cara membinanya tadi bagaimana? Maka tidak lain tidak bukan, yang pertama meningkatkan akliyah Islamiyah, ya, sebagaimana pekan lalu kita sudah sampaikan. Jadi pemikiran Islam, ya, di akliyah Islam itu pemikiran Islam itu kita bina, kita tingkatkan. Nah, bagaimana untuk memahami atau meningkatkan akliyah Islamiyah? Maka untuk mendalami thaqafah Islamiyah atau akliyah Islamiyah tadi ini, maka mari kita sama-sama membaca buku. Ya, buku apa? Buku-buku tentang sirah, buku tentang agama, ya, buku tentang hukum syara, buku tentang akidah. Ya, pokoknya berkaitan dengan buku-buku agama yang itu landasannya akidah Islam. Nah, yang kedua bisa ikut training, pelatihan-pelatihan, daurah, ya. Nah, ini untuk apa? Menguatkan akidah Islamiyah kita, menguatkan pola pikir kita di tengah-tengah kehidupan kita pribadi maupun kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ikut diskusi keislaman. Jadi diskusi keislaman, majelis taklim, kita bilang ya, ada halaqah dan lain sebagainya. Maka kita ikuti supaya apa? Wawasan kita bertambah tentang akidah Islam itu sendiri khususnya, dan tentang kepribadian kita akan meningkat ketika kita mengikuti majelis taklim, halaqah, diskusi, ikut training, membaca buku-buku Islam tadi itu. Nah, yang kedua adalah meningkatkan nafsiyah, pola sikap yang bagaimana sikap Islami diharapkan. Nah, bagaimana cara membina dan meningkatkan nafsiyah Islami? Maka tidak lain tidak bukan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan, yaitu melaksanakan seluruh kewajiban. Jadi seluruh kewajiban diperintahkan Allah ini ya kita laksanakan, kita tunaikan. Ya, sholat, zakat, puasa, haji ini kita lakukan. Berakhlak karimah ini kita lakukan. Ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, yang kita laksanakan, sehingga nafsiyah kita, tingkah laku kita, pola sikap kita akan terbentuk. Yaitu melaksanakan seluruh kewajiban. Nah, selanjutnya meninggalkan seluruh keharaman.
Jadi yang pertama kita melaksanakan seluruh kewajiban, yang kedua meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ya sia-sia kalau kita sholat juga gitu ya. Tapi narkoba kita laksanakan juga, kita makan narkoba, kita minum narkoba misalnya kan. Atau sholat juga ya minum khamar kita minum juga. Sholat juga judi kita lakukan juga. Nah ini sia-sia. Jadi tidak dapat pahala sama sekali, bahkan itu menjadikan dosa besar bagi kita, ya dosa investasi kita bilang. Ketika kapan? Ketika kalau kita melakukan kemaksiatan, maka tidak akan terbentuk nafsiyah Islamiyah, pola sifat sikap tingkah lakunya itu tidak akan terbentuk kalau dia tidak meninggalkan yang haram-haram tadi itu. Nah, selanjutnya melaksanakan sebanyak mungkin kesunahan. Jadi kesunahan dalam ini melaksanakan malam ibadah sunnah. Ya sholat sunnah rawatib, ya sholat qiyamul lail, sholat duha dan sebagainya. Ini merupakan aktivitas kesunahan yang diperintahkan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kita menunaikan ibadah-ibadah sunnah tadi itu. Nah, ini merupakan untuk salah satunya untuk meningkatkan nafsiyah Islamiyah. Nah, selanjutnya meninggalkan sebanyak mungkin kemakruhan. Nah, jadi yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan seluruhnya, yang sunnah kita tingkatkan, kita tinggalkan juga semungkin ya, sebanyak mungkin. Ya makruh gitu, makruh. Ya kenapa? Karena yang perbuatan makruh tadi ini itu lebih cenderung nanti yang ke subhat gitu ya. Nah, kalau udah subhat tadi itu antara ya dan tidak, antara halal dan haram nanti itu. Maka sebaiknya ditinggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh tadi itu. Nah, yang terakhir memilih hal mubah yang bermanfaat. Jadi perbuatan-perbuatan kita selain aktivitas ibadah mahdoh tadi itu, selain aktivitas yang sunah-sunah tadi itu, ada aktivitas yang mubah-mubah gitu. Nah, ini harus kita tinggalkan, harus kita pilih, maksud saya harus kita memilih perbuatan-perbuatan yang mubah tadi. Olahraga itu untuk menyehatkan kita, bahkan itu diwajibkan, bukan berpahala kita menyehatkan badan kita untuk sehat. Maka itu olahraga, dipulihkan olahraga silakan. Nah, tetapi kalau memang olahraga kita tadi di tempat-tempat keramaian yang itu perlu banyak ikhtilat, banyak kemaksiatan, maka kita tinggalkanlah tempat-tempat yang mubah tadi itu, gitu ya. Nah, ini begitu juga ya sosial media. Kita gunakan sosial media tadi ini untuk melihat ilmu pengetahuan, kita menonton ilmu pengetahuan, diskusi dan sebagainya. Tapi kalau udah kita gunakan sosmed tadi ya, sosial media ya, dengan hal-hal yang itu banyak mudaratnya, kita bilang jangankan yang tidak bermanfaat, bahkan mudaratnya banyak sekali ya. Ini harus kita tinggalkan. Nah, sehingga inilah untuk menguatkan bagaimana kita bisa meningkatkan nafsiyah Islamiyah itu sendiri. Nah, jamaah Mukmin TV rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu memperkuat nafsiyah Islamiyah, maka ada upaya memperkuat akliyah Islamiyah. Jadi bagaimana nafsiyah Islamiyah tadi yang memang dia kemarin pekan lalu kita sudah sampaikan dibina, dibentuk dari dua proses akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah. Maka untuk memperkuat akliyah itu bagaimana? Maka kualitas akliyah Islamiyah erat kaitannya dengan pemahaman Islam yang dimilikinya. Nah, bagaimana dia meningkatkan pemahaman Islam? Kalau enggak dia mengkaji Islam, kalau enggak membaca buku-buku Islam, kalau tidak dia ikut training-training, tidak ikut halakoh-halakoh, ya mustahil gitu. Akan meningkatkan akliyahnya, pemikirannya atau ya sikap pemikirannya tentang keislaman tadi. Maka ini dibutuhkan sangat kuat kualitas akliyah Islamiyah itu erat kaitannya dengan pemahaman Islam yang dimilikinya. Nah, Islam memberikan jalan dan dorongan pada setiap individu untuk meningkatkan pemahaman keislamannya. Jadi dinul Islam ya diperintahkan oleh kita semua untuk menuntut ilmu, mengkaji keislaman. Itu kewajiban kita. Bahkan untuk mengkaji Islam ini merupakan fardu ain bagi kita semuanya. Nah, jadi fardu ain. Jadi ketika fardu ain itu kewajiban, talabul muslimi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim dan muslimat. Khususnya apa? Kajian ilmu-ilmu tentang keislaman. Nah, Islam mewajibkan kepada kita setiap muslim untuk menuntut ilmu keislaman. Saya bilang tadi ya, saqafah Islam. Jadi menuntut ilmu keislaman, saqafah Islam. Ya kita
belajar silahkan. Ya spesialis kita apa? Gitu. Kita mau kuliah di mana aja silahkan. Gitu. Tetapi yang namanya Thaqafah Islam ini, kajian Islam atau menuntut belajar Islam tadi ini merupakan fardu ain bagi kita. Sementara kuliah yang lain dari kajian-kajian Islam kita bilang itu fardu kifayah bagi kita. Tetapi kita harus menguasainya teknologi tadi. Ilmu pengetahuan teknologi harus kita kuasai supaya kita tidak tertinggal dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang sekarang terus menggelinding di tengah kehidupan kita. Istilahnya sekarang sudah zamannya revolusi 4.0 ya, revolusi 4.0. Jadi harus kita ikuti. Bahkan di Jepang itu sudah 5.0 itu revolusinya dalam dunia teknologi dan sebagainya. Nah, kita masih banyak tertinggal. Nah, walaupun demikian, itu memang kita harus mengkaji itu, tetapi kewajiban yang utama bagi secara individu kita adalah mengkaji Thaqafah Islam. Nah, bagaimana memperkuat nafsiyahnya? Tadi kalau memperkuat akliyah, nah memperkuat nafsiyah Islamiyah bagaimana? Ya maka kualitas nafsiyah Islamiyah erat kaitannya dengan ketaatan pada Allah. Nah, jadi untuk pola sikap kita ini supaya pola sikap tingkah laku Islami maka erat sekali kaitannya dengan ketaatan, melaksanakan ketaatan pada Allah. Nah, ya kira ya tadi salah satunya adalah yang melaksanakan yang sunnah-sunnah itu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sehingga ketaatan tadi itu betul-betul terdorong dari diri kita sehingga kita akan memunculkan aktivitas kita di benak kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mendorong diri kita sungguh-sungguh untuk istiqomah, untuk senantiasa taat. Jadi ketika kita taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ini akan membentuk keistiqomahan bagi kita secara sungguh-sungguh. Sehingga kita senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larang-larangannya. Nah, secara khusus giat melakukan saum sunnah, yang sunnah-sunnah tadi ya saum sunnah kita laksanakan. Ini ya insya Allah besok Kamis ya kita upayakan semaksimal mungkin sekemampuan kita untuk melaksanakan saum sunnah Kamis ya. Udah tuh sholat malam, sholat tahajud kita tingkatkan, zikir diperbanyak, tilawah Quran ya kita senantiasa kita berharap untuk tilawah Quran serta taubat ya taubatan nasuha ya. Jadi sembari kita melaksanakan saum sunnah, sholat malam, zikir, tilawah Quran, maka kita senantiasa berdoa dan berusahakan bermunajat pada Allah, muhasabah pada Allah untuk melaksanakan taubatan nasuha. Nah, bersikap wara untuk meninggalkan perbuatan yang makruh dan menjauhi diri dari yang subhat yang tadi kita sampaikan. Jadi wara ya sikap kita wara menerima dengan qanaah apa yang diberikan Allah sehingga perbuatan-perbuatan yang makruh itu bisa kita tinggalkan dan menjauhkan diri kita dari yang subhat. Karena perbuatan subhat ini kalau para ulama mencontohkan itu kita ibarat berdiri di tepi jurang, kasar gitulah ya, tepi jurang itu sudah sangat bahaya sekali. Nah, bisa jadi kalau kita lengah sedikit di tepi jurang tadi kita akan masuk jatuh ke jurang tadi. Nah, kalau kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita akan selamat gitu. Nah, inilah posisi subhat tadi itu. Maka sebaiknya subhat tadi itu menjauhkan diri dari perbuatan subhat. Karena subhat tadi akan mencelakakan kita, akan menjauhkan kita dari ketaatan dan lebih mendekatkan diri kepada kemaksiatan. Maka kita diperintahkan untuk meninggalkan yang subhat-subhat. Jamaah Mumin TV rahimakumullah. Nah, di sini memang ada yang perlu kita luruskan bersama-sama ya. Karena banyak kesalahpahaman dengan menganggap orang yang mempunyai syahsiah Islamiyah itu harus seperti malaikat ya. Jadi malaikat kan imannya itu yazidu wa yanqu, jadi tidak bertambah tidak berkurang, ya stagnan ya, stabil, tetap saja iman para malaikat tadi. Nah, sementara kita manusia gitu ya, itu imanu yazidu wa yanqu, kadang iman kita bertambah, kadang berkurang gitu. Maka kan ketika Rasulullah menyampaikan konteks keimanan tadi ini, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kapan iman kita itu meningkat dan ketika kapan iman kita berkurang? Maka kata Rasulullah menjelaskan,
Ketika kita melakukan ketaatan pada Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah, maka iman kita meningkat. Tetapi ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah dan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, maka iman kita akan berkurang. Maka ini yang harus kita luruskan. Jadi pribadi orang bersaksiah Islamiyah itu tidak pernah seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan, itu sangat keliru ya. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya silap dan lupa. Ya, tempatnya silap dan lupa, selalu berbuat maksiat, selalu lupa, selalu khilaf dan sebagainya. Ini sifat memang ada di tubuh kita, di pribadi kita semua manusia. Maka menyatakan seolah-olah itu kalau seperti malaikat ya, karena kita bersaksiah Islamiyah tidak pernah melakukan kesalahan gitu ya. Nah, seolah hidup Islam ini tidak mungkin, seolah seperti itu gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya yang benar bahwa orang yang bersaksiah Islamiyah itulah orang yang selalu berpikir Islami dan senantiasa taat pada Allah. Ia mungkin saja melakukan kesalahan, tetapi segera menyadari kesalahannya itu dan melanjutkannya dengan bertobat tadi. Jadi Allah perintahkan kan kita untuk berpikir ya, di proses ciptaan langit dan bumi, siang dan malam ini untuk kita berpikir. Untuk berpikir apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Nah, inilah proses berpikir ini yang dibutuhkan orang yang berperilaku Islam. Bagaimana orang berperilaku Islam? Proses berpikir Islami ketika landasannya tadi akidah Islam, bukan landasan akidah yang lainnya. Nah, orang yang bersaksiah Islamiyah tidak pernah merasa paling suci, gitu. Paling takwa, apalagi merasa tidak memiliki merasa telah memiliki kunci surga, gitu ya. Ini akan bersikap, ia akan bersikap tawadu dan terus meninggalkan meningkatkan kualitas dirinya. Jadi orang beribadah Islam tadi itu adalah dia selalu tawadu dan terus meningkatkan kualitas diri. Dia tidak merasa paling suci, dia tidak pernah merasa paling bertakwa. Dia tidak pernah meyakinkan, saya udah pasti jamin surga gitu. Ini tidak ada, seperti orang bersaksiah Islamnya tidak seperti itu sikap pandangannya gitu ya terhadap bagaimana dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Tetapi marilah menjadikan saksiah Islamiyah tadi ini kita selalu tawadu terhadap keputusan, terhadap apa yang kita dapatkan, terhadap tingkah laku kita gitu ya. Dan terus meningkatkan kualitas diri kita. Nah, oleh sebab itu kekhususan saksiah Islamiyah, maka saksiah Islamiyah menjadikan seorang muslim berbeda dengan yang lain, ya. Mutamayyiz bil lahwin khasin. Jadi orang saksiah Islamiyah tadi ini berbeda dengan orang-orang yang lain, berbeda dengan orang yang berkepribadian lain, kita bilang. Kenapa? Karena landasannya akidah Islam, bukan landasannya akidah sekuler atau akidah yang lainnya. Nah, kekhususan tersebut tidak berkaitan dengan bentuk fisik tubuh maupun penampilan. Nah, maka saya teringat ya, kalau ada cerita kepribadian ini, jadi kepribadian ya bukan sementara cerita kepribadian dulu. Jadi ketika saya di Medan itu ada satu lembaga kursus ya atau lembaga pelatihan ya. Itu ada namanya lembaga kepribadian gitu. Ada pelatihan namanya itu kalau nggak salah saya John Robert Forward ya. Jadi orang yang mau menjadi sekretaris gitu di perusahaan, dia di training dulu di lembaga tadi itu. Bagaimana bicaranya lemah lembut, bagaimana menerima tamu, bagaimana melayani pimpinan. Nah, itu di training dulu di John Robert Forward tadi itu gitu. Jadi yang ditampilkan tadi itu bentuk fisik, bentuk penampilan dia. Nah, bagaimana pakaiannya gitu. Nah, maka kita bisa melihat orang-orang yang dilatih di lembaga kepribadian tadi itu yang jauh dari akidah Islam, yang jauh dari pemikiran-pemikiran Islam, ya kita bisa melihat pemikirannya tidak lain tidak bukan ya hanya sekedar urusan duniawi gitu. Penampilannya pun penampilan yang seksi kita bilang. Kenapa? Kalau nggak seksi ya dia tidak bisa melayani para tamu-tamu yang ada. Misalnya orang kerja di hotel ya kita lihat para kerja hotel yang pada umumnya bukan hotel syariah kita bilang. Ya seperti itu pakaiannya dan dia tuh sudah dibentuk kepribadian seperti itu gitu.
Nah, mohon maaf juga kita bilang bisa jadi ya. Bisa jadi para pramugari itu ya, itu bisa jadi memang udah disekolahkan itu kepribadiannya bagaimana. Maka itulah hasil dari kepribadian yang disekolahkan yang landasannya tadi bukan Islam, landasannya tadi bukan akidah Islam. Seperti itulah penampilannya, seperti itulah pola pikirnya gitu. Nah, oleh sebab itu bukan dalam bentuk fisik gitu. Maka baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang menegaskan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsab yakubakum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalukum. Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kita, ya Allah tidak melihat wajah kita. Allah juga tidak melihat tubuh kita, fisik kita gitu. Walakin Allah ya yanzuru ila qulubikum, melainkan ya akan tetapi Allah itu melihat hati kita, qulub kita, pikiran kita gitu. Wa amalakum, dan amal kita, perbuatan kita. Nah, ini dalam sebuah hadis menegaskan seperti itu. Jadi Allah tidak melihat wajah kita, tampilan kita, ganteng, cantik, rupawan dan sebagainya. Tidak, itu Allah lihat di tengah-tengah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah melihat posisi kita pribadi ini yang ingin menjadikan kepribadian Islami tadi adalah dari akal kita, pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita. Maka ada sebuah hadis juga menegaskan kita melihat orang tadi itu, mohon maaf, kita bilang ya husnul khotimah atau tidaknya di akhir hayatnya, lihatlah akhir hayatnya tadi itu. Kalau akhir hayatnya tadi itu baik, gitu ya, ya mana baik ini melaksanakan ketaatan pada Allah, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau akhir hayatnya itu perbuatan maksiat yang dilakukan, bahkan dia bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dia tidak izin, tidak ridho, ingin diterapkan syariat Islam dalam kehidupannya, maka udah bisa kita pastikan akhir ayatnya itu adalah su'ul khotimah. Kenapa? Hukum Allah dia tidak ridho, ingin menjalankan syariat Islam juga dia tentang. Gitu. Maka ini penampilan-penampilan orang yang memang itu landasannya bukan akidah Islam, tetapi akidah sekuler tadi, akidah kapitalis, akidah sosialis yang dia yang dia pahami dalam kehidupannya sehari-hari. Jamaah pemirsa Mumin TV rahimakumullah. Nah, kekhususan tersebut nampak dalam cara berpikir dan bertingkah laku yang selalu berlandaskan pada akidah dan syariat Islam. Nah, ini kekhususan syariat Islamiyah. Jadi bertingkah lakunya itu landasannya akidah, pola pikirnya, sikap, penampilan ataupun ide-ide yang dia disampaikan ke tengah umat itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Nah, ini yang harus dibentuk oleh orang-orang yang berkepribadian Islam. Jamaah Mumin TV rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu syariat Islam ini kita percepat ya. Syariat Islam itu berkaitan dengan ada manusia ya. Itu merupakan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan akidah dan ibadah. Ini pernah kita sampaikan, ini juga terus kita ulang-ulang nih. Setiap materi akan kita ulang supaya kita paham. Kita mafhum terhadap apa itu syariat Islam. Karena Allah perintahkan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Nah, bagaimana gambaran Islam kafah tadi? Allah sudah menegaskan dengan syariat Islamnya. Dan bagaimana syariat Islam yang gamblang kita bisa melihat sesama kita semua. Maka dalam hal ini sekilas kita gambarkan adalah manusia itu ada berhubungan pada Allah, hablum minallah. Hablum minallah itu berkaitan akidah dan ibadah. Dia melaksanakan akidah sesuai akidah Islam, melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka dia beribadah, akidah dan ibadah itu hablum minallah. Nah, bagaimana dengan dirinya sendiri? Ya, pada diri kita, Islam juga mengatur diri kita. Gitu. Bagaimana apa saja yang diatur dalam Islam mengatur diri kita? Berkaitan makanan, minuman, pakaian dan akhlak. Karena Islam mengatur bagaimana kita mencari nafkah, mau makan yang halal atau yang haram, mau minum yang halal atau yang haram. Pakaian kita mau yang terbuka auratnya atau tutup aurat, akhlak kita, akhlak mukarimah atau akhlak
tercela. Ini diatur dengan Islam, diatur oleh dalam agama Islam dan syariat Islam. Makanya ketika kita Islam mengatur diri kita sendiri, maka kita mencarilah makan yang halal, minum yang halal, pakaian tutup aurat, akhlak halal karimah. Ini diatur dalam Islam, dan Islam sudah menegaskan seperti itu dalam fikih-fikih yang kita bisa pahami. Nah, bagaimana hablum minannas sesama manusia? Maka Islam juga mengatur bagaimana muamalah, bagaimana dakwah, bagaimana ukubat, sanksi pidana, bagaimana sistem pemerintahan, itu diatur dengan Islam. Maka Allah perintahkan masuk Islam secara kafah, bukan hanya ibadah mahdoh saja kita kafah, tetapi paripurna. Ya, urusan manusia dengan Allah kita kafah, manusia dengan diri kita sendiri sekarang itu kafah, manusia sesama manusia juga kafah. Intinya apa? Melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terbentuk, ini bisa terrealisasi, ini bisa dilaksanakan bagi semua manusia ketika satu landasannya akidah Islam. Kalau bukan akidah Islam, maka syariat Islam tidak akan terbentuk di tengah-tengah kehidupan individu, masyarakat, maupun dalam bentuk luas, yaitu bentuk negara. Maka syariat Islam terus didakwahkan, terus diopinikan, terus disampaikan ke tengah masyarakat, sehingga masyarakat sadar sesungguhnya dia makhluk yang diciptakan Allah dan tugasnya beribadah pada Allah, dan di dunia ini tugas ibadah, karena di akhir ayatnya dia akan meninggal dunia, dia kembali azam barjah dan akan dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban kelak apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia tadi. Maka hidup manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan syariat Islam di tengah kehidupan kita, maka ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat, Allah bertanya kepada kita, insya Allah kita akan diterima amal ibadah kita dan ditempatkan ke dalam jannahnya. Tetapi ketika kita manusia diciptakan Allah di muka bumi, tapi ingkar terhadap hukum-hukum Allah, tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah, maka ketika kita meninggal dunia dan di akhirat dibangkitkan kembali, maka sudah jelas kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, maka tempatnya neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah Mu'min TV rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, subjek pelaku syariat, yang pertama itu individu kita, ya, secara individu kita sekarang kaum mukmin, kaum muslim semuanya secara individu. Nah, yang kedua ada kelompok, ya kelompok tadi ini bisa jamaah, bisa kalau kita di Aceh ada MPU, ya, Indonesia juga ada Majelis Ulama Indonesia, ada Dinas Syariat Islam kita lagi di sini, gitu ya. Sudah itu negara. Nah, ini pelaku syariat Islam, pelaku syariat Islam. Jadi ada individu taat pada Allah, kelompoknya juga muhasabah atau selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan negara juga ridho, rela melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka terbentuklah komponen, terbentuklah lembaga, terbentuklah sistem, ya dengan sistem syariat Islam. Nah, ini yang tadi ada secara individu ibadahnya, ya makan, minum, pakaian, akhlak, muamalah, dakwah. Di kelompok itu ada muamalah, ada dakwah, di negara ada muamalah, ada dakwah, ada kubat. Ini semuanya harus dijalankan secara paripurna. Tidak bisa individu saja, sementara muhasabahnya tidak berjalan, atau ya kelompok-kelompok tadi tidak melakukan dakwah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa berjalan. Atau negara juga tidak mau melakukan sanksi pidana dengan syariat Islam, ya orang yang telah melanggar syariat Islam, ini juga tidak terbentuk. Maka ini komponen-komponen ini harus terikat dengan syariat Islam. Nah, kekhususan syariat Islamiyah ya banyak di Al-Quran, ya. Allah mengingatkan kita semuanya, dan para sahabat juga yang kita contoh ini. Maka oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada kita di salah satu itu surah Al-Fat, ya. Surah Al-Fat itu ayat 29. Allah menegaskan di situ bagaimana orang yang berpribadian Islam, salah satu contohnya. Jadi itu ya, salah satu ayat ini menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammad Rasulullah alladzi ma'ahu asidda 'alal kufar wa hama'u bainahum, ya. Jadi Muhammad Rasulullah, ya Muhammad utusan Allah, orang-orang yang bersama dia itu adalah keras kepada kekafiran. Keras kepada kekafiran dan berkasih sayang sesama mukmin. Jadi keras kepada kekafiran tadi ini ketika dia melihat orang Islam, kita bilang orang Muslim, dia mengaku Muslim, tetapi dia melakukan kemaksiatan,
dia tegaskan, dia ingatkan, dia muhasabah itu kemaksiatan. Jadi bukan tegas pada kekafiran tadi, bukan tegas hanya kepada orang kafir maksud itu, tapi dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, ini merupakan kekafiran, ini kekufuran. Maka tegas kita ingatkan supaya saudara-saudara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka ini kekhususan orang yang kepribadian Islam tadi, maka konteks sahabat ketika itu seperti itu. Jadi ketika ada kekufuran, dia tegaskan, dia ingatkan Anda sudah melakukan kekufuran, dia luruskan gitu. Apalagi betul-betul ada orang kafir ya yang menghalangi orang beribadah gitu. Karena di masa Rasul itu ada sahabat, dia lihat ada orang Yahudi itu mengganggu orang ibadah, ditonjok itu orang Yahudi tadi. Langsung dieksekusi langsung oleh sahabat tadi. Dan meninggal dunia. Terkafar orang Yahudi tadi meninggal dunia. Dan Rasul membiarkan saja. Dan seperti ini sebenarnya kepribadian Islam yang ditanamkan Rasulullah pada sahabat. Kenapa? Ada orang ibadah, dia ganggu. Apalagi yang mengganggu orang Yahudi ketika itu. Marah betul sahabat tadi itu. Secara pribadi kita silahkan melakukan kemungkaran tadi, kita melesaikan kemungkaran tadi itu secara pribadi silahkan. Dibolehkan dalam agama dibolehkan. Nah, hanya saja konteksnya ketika kita melakukan mencegah kemungkaran tadi itu kita selesaikan, tidak ada efek lainnya gitu. Kalau ada efek yang berbahaya bagi diri kita, bagi keluarga, masyarakat, itu harus dipertimbangkan. Makanya untuk mengeksekusi hal-hal kemaksiatan itu ada peran negara dalam hal ini, atau bersama-sama muhasabah pada penguasa untuk dia melakukan mengingatkan orang-orang melakukan kemaksiatan. Nah ini kekhususan yang pertama. Nah orang-orang mukmin tadi kita diingatkan al-mu'minun ayat 1 dan 11 kan, qad aflahal mu'minun dan sebagainya. Ini kan menegaskan bagaimana orang ciri orang mukmin tadi itu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia melakukan ketaatan pada Allah, dia berkasih sayang dan sebagainya. Ini merupakan orang-orang yang kekhususan tadi itu adalah kepribadian Islam. Nah surah di Ibadur Rahman ya, di Al-Furqan itu ya Ibadur Rahman, orang-orang Ibadur Rahman itu bagaimana? Ya orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan muhasabah, melakukan beristighfar senantiasa, berzikir pada Allah, melaksanakan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang Ibadur Rahman. Kata Allah di surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74 itu ya. Nah, begitu juga mujahidin ya. Jadi orang-orang berkepribadian Islam tadi ini semangat untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk mempertahankan Islam, tidak ragu-ragu menyampaikan yang hak di tengah-tengah kehidupannya gitu. Walaupun di depan itu adalah sesungguhnya akan mengancam nyawanya, tetapi dia lihat kemungkaran itu ada, maka dia tegaskan. Dia lawan kemungkaran tadi, dia sampaikan kebenaran tadi itu. Jamaah Mu'min TV rahimakumullah. Nah, penampakan saya sebenarnya bagaimana? Jadi menjadikan syariat ya, menjadikan syariat sebagai tujuan ya, sebagai tujuan tanpa melupakan dunia. Jadi kita kan disuruh melaksanakan dunia, silahkan kita bekerja untuk urusan duniamu seolah kita hidup selama-lamanya, tetapi bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah kamu akan mati esok hari. Itu menunjukkan apa? Kita kerja ini untuk akhirat gitu loh. Bukan kerja itu untuk hubud dunia gitu. Nah, selama ini kebanyakan kita bekerja kecintaan dunia terus kita kejar duniawi tadi itu, sementara akhirat kita abaikan. Ataupun kita maksimal melakukan duniawi, dalam urusan duniawi tadi maksimal sekali gitu ya. Sementara urusan akhirat yang tinggal sisa-sisanya saja. Nah ini juga tidak berimbang. Maka Allah mengingatkan kita, silahkan kita bekerja menjadikan akhirat itu tujuan kita, tapi tidak melupakan dunia. Jadi itu apa? Tujuan dunia kita berusaha, kita beribadah ini untuk bekal kita di akhirat kelak nantinya. Kenapa? Ya saya sampaikan tadi, kita hidup di dunia ini adalah tempat sementara, ya persinggahan saja, dan kita akan kembali ke tempat asal kita, dan itulah tempat yang permanen, tempat yang kekal selama-lamanya, itu akhirat. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang kekal selama-lamanya di mana? Di akhirat. Di mana? Di neraka Jahannam. Ketika kapan?
melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah mu'min TV rahimakumullah. Nah, meraih kekuasaan dunia dengan hak dan senantiasa berusaha payah menggapai akhirat. Jadi kekuatan dunia, kekuasaan dunia ini harus kita gapai, gitu. Harus kita menangkan pertarungan Islam ini, gitu. Jadi tidak kita menjadi orang yang terhina. Bagaimana janji Rasulullah itu menegaskan Islam akan bangkit kembali, gitu. Islam akan kuat kembali. Ya, kita lihat Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagai para sahabat ketika itu bagaimana dia menguasai dunia. Karena memang dunia harus kita kuasai sehingga kita bisa menjadikan Islam menjadi rahmatan lil alamin tadi itu. Jadi kalau Islam tidak kita kuasai, gitu ya, dunia tidak kita kuasai, kekuasaan tidak kita kuasai ini, maka kita Islam tadi terombak-ombak ya, terbuai ya terlena, terombang sana ombang sini, karena sebagaimana juga ditegaskan Rasulullah, umat Islam nanti itu diperebutkan seperti umat Islam itu di dalam nampan gitu, ada nasi dalam nampan direbutkan itu. Nah, umat Islam seperti itu kata Rasulullah. Umat Islam nanti itu ibarat makanan dalam nampan gitu, dan itu diperebutkan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa umat Islam sedikit? Tidak kata Rasulullah. Umat banyak umat Islam nanti itu. Umat Islam banyak, umatku banyak. Tapi seperti buih di lautan kata Rasulullah. Umat Islam ini diombang sana, diombang sini, kita bisa melihat bagaimana ombak itu menerjang ke pantai itu. Itulah buih yang diombang-ambing. Itulah banyaknya umat Islam seperti itu, kata Rasul. Dan sekarang kita lihat seperti itu. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa seperti itu umatmu? Mana umatku, kawan, saudara-saudaraku ketika nanti di menjelang akhir dunia ini, menjelang akhir kiamat, kenapa diperebutkan dan seperti ombak di lautan, kata sahabat. Karena sudah didera ya. Sudah didera nanti umat Islam dengan penyakit wahan. Sahabat bertanya lagi, wahan itu apa penyakit? Bagaimana ya Rasulullah? Hubbud dunya wa kharayatul maut, kata Rasulullah. Jadi penyakit wahan tadi yang selalu menyelimuti dunia umat Islam dan pribadi umat Islam, para pemimpin umat Islam adalah hubbud dunya wa kharayatul maut. Cinta dunia, takut akan kematian. Dia pertahankan kekuasaannya bukan karena agama Allah, tapi dia pertahankan kekuasaannya untuk hidup dunia dan takut akan kematiannya. Kekuasaan takut ditumbangkan, takut ditinggalkan, takut digantikan kejabatannya tadi. Karena apa? Dia mengejar dunia seolah dunia tadi adalah selama-lamanya. Inilah yang terjadi dalam tengah-tengah kehidupan umat Islam sekarang ini. Nah, itulah kondisi yang ditampakkan Rasulullah, dan itu bukan contoh pribadi yang sahsia Islamiyah. Tapi pribadi Islamiyah adalah menjadikan kekuasaannya tadi untuk membela agamanya. Kehidupan dunia tadi ini hanya untuk mencari amal ibadah sebanyak mungkin, pundi-pundi amal ibadah untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mu'min TV rahimakumullah. Nah, selanjutnya juhud dari harta yang haram dan subhat. Jadi yang kita sampaikan di awal tadi, jadi yang haram, yang jangankan yang haram, yang subhat aja kita tinggalkan sebaiknya. Nah, tetapi tidak menolak kenikmatan rezeki yang baik-baik tanpa lupa bahwa dunia bukan segalanya, sadar bahwa perhiasan dunia adalah cobaan. Nah, jadi kehidupan dunia tadi kita kejar sebanyak-banyak, tidak apa-apa. Kita kejar kehidupan dunia tadi. Sekaya-kayanya kan kita boleh juga. Tapi ingatlah, ini cobaan. Cobaan, amanah diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Dunia ini kita tinggalkan semuanya, harta kekayaan kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, kita akan menuju kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menuju menghadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat rezeki yang terbaik-baik itu silahkan kita kejar, tapi jangan lupa kehidupan dunia yang kita gapai sekarang adalah kehidupan yang sementara saja. Nah, begitu juga penampakan sahsia Islamiyah, ramah terhadap sesama muslim dan keras terhadap kekafiran, sebagaimana saya sampaikan tadi surah Al-Fat ayat 29 ya. Jadi sesama muslim kita ramah ya, kasih sayang, kita membantu sama muslim dan sebagainya, tapi keras terhadap bentuk kekafiran, apa saja bentuk kekafiran. Bukan pada orang kafir ya, bukan hanya pada orang kafir kita keras, tapi kekafiran. Yang muslim dia kafir juga keras kita.
Pemimpin yang zolim itu juga kekafiran, maka harus kita luruskan pemimpin zolim tadi supaya dia lurus menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia betul-betul kekuasaannya tadi itu dia amanah diberikan kepada dia menjalankan perintah-perintah Allah dan membela umatnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mu'minin rahimakumullah. Nah, selanjutnya mampu menjadi pemimpin sekaligus siap menjadi rakyat. Jadi pemimpin tadi yang bukan hubud dunia wa khariyatul maut, dia siap jadi pemimpin yang membela umat, yang mempertahankan agama Allah, sekaligus dia siap sebagai rakyat. Ini ada, kalau kita lihat kisahnya panjang lagi nih, kisah Khalid bin Walid. Ketika dia di panglima luar biasa di medan pertempuran, tapi begitu mandat panglima dicabut oleh Umar bin Khattab, dia menjadi pasukan biasa. Dia sami'na wa ta'na berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kecewa, dia tidak frustasi, dia tidak mundur dari medan tempuran tadi. Kenapa? Jabatan ini amanah dan ini Allah perintahkan kepadaku untuk tawadu, untuk menerima apa diperintahkan pimpinan. Maka saat ini saya jadi rakyat, saya jadi pasukan, saya siap berjuang karena Allah, bukan karena Umar bin Khattab. Inilah jawaban Khalid bin Walid. Itulah pemimpin yang salah satunya bisa kita contoh dalam sebagai panglima jihad Islam yang tercatat luar biasa dalam catatan sirahnya. Nah, selanjutnya lembut sekaligus bisa keras dan tegas. Jadi ya para sahabat juga kita contohkan, Umar bin Khattab itu orangnya tegas, keras. Tetapi bisa lembut, bisa menangis luar biasa. Melihat kezoliman dia sendiri gitu ya. Kita lihat filmnya, melihat dia zolim sendiri pada rakyatnya, ada yang tidak makan. Luar biasa, luluh lembut hatinya, perasaannya, dia menangis luar biasa melihat dia sudah zolim kepada rakyatnya. Nah, ini melihat bagaimana ketegasan, kelembutan para sahabat. Nah, ini contoh-contoh yang perlu kita lakukan. Nah, juhud namun juga menikmati hidup. Jadi kita bukan meninggalkan dunia. Jadi menikmat dunia kita gapai memang. Mensyukuri nikmat dunia kita gapai semampu kita gitu. Nah, mampu menguasai dunia dan sukses di akhirat. Jadi pemimpin dunia tadi itu seorang muslim jadi menguasai dunia dan sukses di akhirat. Jadi bukan hanya menguasai dunia tapi terlaknat di akhirat, ini juga sangat celaka. Tapi kita kuasai dunia dan sukses di akhirat. Tidak rakus dunia namun tidak menyesarakan diri. Nah, ini jadi ya dalam kehidupan dunia mari kita laksanakan dunia ini hanya sementara, persinggahan dan untuk menuju alam yang kekal nanti di akhirat nanti. Gagah dan perkasa di medan bertempur, namun rendah hati di saat damai. Ini contoh-contoh para pemimpin, para sahabat. Kita lihat bagaimana yang saya sampaikan tadi, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab dan sebagainya. Ya. Banyak dia tegas duluan di medan tempur, tapi rendah hati di saat damai. Nah, seorang abid, hamba Allah yang khusyuk dalam sholat, ya, menjauhi perkara yang tidak berguna, membayar zakat, menundukkan pandangan, memelihara amanah, memenuhi kesepakatan dalam perjanjian, memenuhi perjanjian yang diucapkan, dan berjihad fisabilillah. Ini contoh-contoh yang dilakukan sasiyah para sahabat yang bisa kita tiru, ya kita lakukan sebagai uswah kita. Giat mencari nafkah sekaligus dermawan. Tekun beribadah dan tangkas berpolitik. Jadi beribadah luar biasa kita. Beribadah pada Allah pagi, siang, malam kita beribadah. Tapi berpolitik juga dia cerdas. Gitu. Berpolitik harus cerdas juga. Karena umat Islam itu orang agama yang politik. Agama siasi. Maka Islam sampai kita bisa menguasai dunia itu karena politik. Bukan karena ibadah. Gitu. Karena sekedar ibadah itu tidak ada yang bisa menyelesaikan dunia. Tapi dengan politiklah bisa menguasai dunia. Maka Rasulullah diutus oleh Rasulullah Allah ke muka bumi ini sekarang, ketika itu masa itu, dia selain melaksanakan ibadah pada Allah, tapi siasahnya dia menaklukkan negeri-negeri yang ada, sehingga Islam berkembang, terus berkembang. Maka sampai kekuasaan Islam ketika politik Islam dijalankan di tengah kehidupan berbangsa bernegara ketika itu, dari masa Rasul, masa sahabat-sahabat, masa khalifah-khalifah, maka Islam itu menguasai 2/3 dunia, kekuasaan Islam. Dengan apa caranya? Dengan dakwah dan jihad. Dengan sistem apa? Dengan sistem syariat Islam. Dengan hukum apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya aktif berdakwah dan giat berjuang. Maka orang yang pribadi Islam yang mencontoh sahabat, dia aktif berdakwah dan giat berjuang. Dan lain-lain. Nah, keunikannya ada 3 keunikan ya. Kita percepat lagi ini. Ada keunikan
sasiyah tadi ada 3M, menjadikan akidah Islam sebagai ajas sasiyah, itu yang pertama yang kita sampaikan dari awal, menjadikan halal haram sebagai syarat Islam sebagai tolak ukur perbuatan, menjadikan ridha Allah sebagai makna kebahagiaan. Jadi 3M ini keunikan sasiyah Islamiyah. Orang yang pribadi Islam akan menggapai 3M tadi. Itu apa? Menjadikan akidah Islam sebagai azas pribadi dia. Yang kedua, menjadikan halal haram sebagai tolak ukur dalam perbuatannya. Dan yang ketiga, menjadikan ridha Allah, ridwanillah sebagai makna asy'adah, sebagai kebahagiaan. Nah, ketika orang sudah melaksanakan keunikan sasiyah tadi, maka sasiyah tadi ini harus dipelihara. Nah, keutuhan pribadi yang bersasiyah Islamiyah tadi ini paling tidak ada 7 yang harus kita pahami. Pertama, senantiasa, 7S ya, senantiasa menghidupkan iman akidah Islam dalam hati dan pikiran kita, ya pemikiran. Yang kedua, senantiasa menyadari hubungan dengan Allah, hidroksilabillah, ya kesadaran kita hubungan pada Allah, pernah kita kaji ya dalam kajian tematik ini juga, bagaimana orang yang berhidroksilabillah. Dan yang ketiga, senantiasa menyadari tiada daerah bebas hukum dari Allah. Jadi CCTV Allah ini kemana saja kita dipantau oleh Allah. Maka ini tidak ada ruangan, tidak ada tempat yang bebas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua di wilayah daerah yang kita tempati, maka di situ ada CCTV Allah, maka tidak bebas dalam melaksanakan hukum, tapi kecuali kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyadari bahwa diri memiliki kelemahan dan kekurangan. Jadi kita tidak orang paling percaya, maksudnya tidak orang paling benar sendiri, tidak orang yang jamin surga, bukan. Kita orang banyak kelemahan kita, kekurangan kita. Nah, tapi kita menyadari itu untuk meningkatkan keibadahan kita, meningkatkan terus menggali kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan kita supaya kita tidak lemah dan tidak berkurang. Senantiasa bahwa hawa nafsu kita sering tidak tahu diri. Jadi apapun ceritanya namanya manusia, tempat lupa dan khilaf itu biasa disandarkan dengan hawa nafsu. Maka harus kita jaga nafsu kita supaya tidak tergoda dengan perbuatan maksiat. Senantiasa menyadari bahwa setan akan selalu berupaya untuk menipu dan menyesatkan manusia. Jadi musuh kita ini adalah setan. Setan laknatullah. Nah, jamaah pemirsa Mumin TV rahimakumullah. Setan tadi itu makhluk Allah yang paling mulia dulunya sebagai pemimpin para makhluk. Tetapi ketika dia melanggar perintah Allah, dia menjadikan makhluk yang tersesat selama-lamanya. Maka tugas dia menyesatkan manusia di muka bumi, dan itu Allah izinkan untuk menggoda cucu Nabi Adam gitu. Maka jangan sekali-kali kita tertipu daya dengan godaan setan laknatullah. Yang ketujuh, senantiasa menyadari bahwa hanya dengan pertolongan dan kekuatan Allah seorang mukmin muslim akan memiliki kekuatan kepribadian Islam yang luar biasa. Jadi semua apa yang kita lakukan sekarang ini, kita bermunajat pada Allah, bermohon pada Allah, tidak ada pertolongan kekuatan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan. Inilah pribadi seorang muslim yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan kepribadian Islam sehingga karena pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Mumin TV rahimakumullah. Bagaimana kepribadian Rasulullah SAW para sahabat? Ya, Rasulullah adalah uswah hasanah, ya, toladan, suri toladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita. Ini pribadi-pribadi Rasul dan para sahabat yang kita sampaikan tadi. Model pribadi Islam yang paling sempurna. Beberapa contoh ya sudah kita sampaikan tadi bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. Pribadi para sahabat, ya para sahabat adalah orang yang direkomendasi Rasulullah. Para sahabat orang yang dijamin surga. Para sahabat orang yang senantiasa hidup membela Rasulullah dan bersama Rasulullah. Maka itu direkomendasikan Rasulullah untuk kita mencontohnya. Para sahabat adalah orang-orang yang mengikuti model sempurna itu. Beberapa contoh pribadian para sahabat yang menonjol kita sudah sampaikan tadi beberapa sahabat. Nah, inilah pribadi Rasul dan para pribadi para sahabat yang kita contoh, yang kita tiru, karena ini model sasiyah Islamiyah yang terbaik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu, sudahkah kita bertekad membangun pribadi Islam yang utuh dalam diri kita dengan model Rasulullah dan para sahabat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah Sabuti, jangan kemana-mana, maka ikutilah tetap di channel Mumin TV dengan kajian-kajian selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke host Iwan Domi. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz Hasanuddin Husin memaparkan materi yang sangat mencerahkan pada malam yang berbahagia ini. Jadi kita mengundang para pemirsa Mumin TV untuk bisa bertanya ya di kolom komentar YouTube maupun di Facebook. Sejauh ini belum ada pertanyaan, Ustaz. Yang ada hanya apresiasi nih, Ustaz. Ya, sangat mencerahkan. Ya, sangat mencerahkan materi tema kita malam ini, yaitu membentuk Saksiyah Islamiyah. Dan ini sudah bagian kedua dari pembahasan Saksiyah Islamiyah, yang mana pada malam ini kita membahas tentang bagaimana membentuk dan memperkuat. Ya. Tadi Ustaz sudah jelaskan secara mendetail ya terkait dengan bagaimana cara membentuk dan memperkuatnya. Dan kami juga akan terus menunggu. Ini sudah ada masuk nih Ustaz pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, setelah direnungkan, tidaklah cukup bagi seorang muslim hanya mengandalkan ibadah-ibadah mahdohnya. Sebab zaman ini zaman fitnah. Hal haram sudah semakin kabur akibat terpuruknya pemahaman Islam. Jadi kita turun ke jalan-jalan, ke rumah-rumah, tapi dakwah bagaimana yang cocok bagi umat ini dan sesuai sunnah Nabi. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa Mumin TV, Zat. Jadi zaman ini zaman penuh fitnah, ya. Nah, bagaimana cara dakwah terbaik untuk zaman ini sesuai dengan sunnah Nabi? Ya, tafadhol Ustaz diberikan penjelasan. Alhamdulillah, syukran jazakallah para pemirsa yang telah memberi pertanyaan. Kita akan mencoba diskusikan ya, karena memang tidak ada jawaban yang memuaskan kita, tapi terus kita untuk mengkaji, belajar bagaimana yang terbaik. Ya, jadi memang kita bisa memahami sama-sama dunia kita saat ini ya di masa zaman-zaman masa fitnah ya. Ya, dalam hal apa masa fitnah, yang hak itu jadi batil, yang batil jadi hak ya. Jadi syariat Islam itu menjadikan hal yang tercela kalau kita perjuangkan. Sementara kebatilan yang dibiarkan begitu saja itu menjadi hal yang terbaik di tengah kehidupan manusia, kita bisa melihat. Nah, inilah zaman-zaman fitnah yang kita lihat yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini memang sudah diprediksi ya dalam hadis Rasulullah. Jadi sudah digambarkan, basyarah dari Rasulullah sudah sampaikan. Jadi kehidupan zaman kita, zaman akhir kiamat, nanti mendekati kiamat, maka umat Islam akan menjadi fitnah, menjadi kehidupan ya zaman fitnah tadilah intinya seperti itu. Nah, bagaimana tugas kita untuk menjalankan itu, maksudnya untuk menghindari fitnah tadi itu, dan dakwah bagaimana yang sesuai dengan dakwah Rasulullah. Ya, oleh sebab itu, dalam kondisi kita sekarang ini adalah kondisi yang sudah terbentuk tatanan kaum muslimin dalam hal ini secara umum kaum muslimin menguasai dunia. Kita bilang menguasai dunia karena hampir 2 miliar ya, 1, sekian miliar itu penduduk dunia ini Islam. Dan hampir semua negeri-negeri yang ada di dunia tadi itu umat Islam juga sudah ada. Jadi dalam proses dakwah tetap dilakukan. Tapi dalam konteks ini kalau kita dibilang nanti kalau gitu kan banyak pendapat ya, banyak pendapat. Kalau gitu konteks dakwah masa Rasulullah. Jadi masa Rasulullah itu dari rumah ke rumah. Rasulullah itu sembunyi-sembunyi gitu. Iya, konteks masa Rasulullah ketika itu karena jamaahnya belum banyak, kita bilang. Konteksnya seperti itu. Jadi umat Islam mesti masa Rasul dan masa orang terdekat saja. Jadi Islam itu belum kuat. Islam itu mesti sedikit sekali yang memahami Islam. Jadi Rasul, keluarganya, dan para sahabat yang terdekat. Maka sebagaimana akidah karena belum kuat, jadi dikuatkan akidahnya. Dibina akidahnya para sahabat, pada keluarganya. Nah, ketika itu proses berjalan, akhirnya bergelinding orang teropini Islam di Mekah ketika itu ada sekitar 10 tahun ya. Nah, akhirnya Islam berkembang di Mekah itu isu-isu yang berkembang itu Islam. Oh, agama Rasulullah ada, agama Rasulullah ada, Islam. Nah, ketika itu kafir Quraisy mulai bertanya-tanya, Abu
Abu Lahab, Abu Jahal ketika itu. Nah, akhirnya ada serang-serangan, mulai ada tantangan-tantangan, coba-cobaan dan sebagainya. Bahkan dari awal juga ada tantangan oleh Rasulullah hadapi. Tapi dakwah terus dijalankan, gitu, dakwah terus dijalankan. Nah, dengan izin Allah memang ya kalau sirah kita baca ya akhirnya Rasulullah diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah, maka di Madinah lah Rasulullah diterima dakwahnya dan akhirnya Rasulullah mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Madinah pertama sekali, yaitu Daulah Islam. Nah, proses sekarang kita lihat proses dakwah tetap dilakukan, gitu. Tapi ide, pemikiran itu tidak boleh disembunyikan. Nah, karena kita berkembang, sampaikan saja ide-ide Islam tadi itu, bagaimana Islam, bagaimana akidah, bagaimana kepribadian Islam, bagaimana syariat Islam itu disampaikan ke tengah umat Islam supaya umat Islam sadar. Karena sekarang umat Islam di antara 3 ideologi dalam kehidupan sekarang. Antara Islam, kapitalis, dan sosialis. Orang kapitalis saja dia tahu itu yang salah, kalau kita bilang, tapi dia terang-terangan menerapkan ideologi kapitalis. Orang sosialis komunis juga tahu salah, tapi dia terang-terangan melaksanakan mendakwahkan ide komunis sosialisnya. Nah, kenapa kita agama yang hak Islam tadi dengan syariat Islamnya tidak mau terang-terangan menyampaikan Islam? Kan ini, maka oleh sebab itu, ini jawaban kita semua, tantangan kita semua, tantangan saya, tantangan pemirsa Mumin TV semuanya. Mari sama-sama memperjuangkan mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam apa adanya dalam konteks ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam tadi disampaikan terang-terangan idenya, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan orang tidak tahu. Syariat Islam bagaimana? Jangan sekarang, jangan terang-terang, nanti di kamar kita diskusikan. Tidak bisa. Orang nggak akan sampai, nggak akan terdengar itu syariat Islam itu bagaimana. Yang kita sampaikan hablum minallah tadi bagaimana, sesama dirinya bagaimana, antara sesama manusia bagaimana, terang-terangan kita sampaikan. Supaya umat Islam sadar, oh ini ya Islam kafah itu seperti ini. Nah, sekarang belum. Bagaimana menjalankan syariat Islam kafah? Dakwah. Terang-terangan. Sampaikan apa adanya. Sehingga Pak umat Islam sadar, sesungguhnya kita dalam kehidupan kita sekarang, ini belum menjadikan Islam kafah. Belum menjadikan Islam kafah. Secara pribadi saja kita bilang belum. Jangankan untuk pribadi, secara pribadi kita ya, ketaatan pada Allah aja kita mesti sia-siakan. Kita masih banyak maksiat kita lakukan pada Allah. Pada diri kita juga masih banyak mungkin melaksanakan kemaksiatan. Nah, oleh sebab itu tugas dakwah tadi intinya mengingatkan diri kita, mengingatkan saudara kita, mengingatkan masyarakat, mengingatkan komponen umat Islam sehingga sadar sesungguhnya Islam ini bisa tegak dengan dakwah. Zaman fitnah tadi ini bisa selesai dengan dakwah. Sehingga dengan dakwah tadi itu, yang namanya fitnah, yang namanya bully umat Islam dibully tadi ini, yang diombang-ambing tadi, bisa diselesaikan dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam tadi ini bisa tidak bisa diterapkan, kecuali dengan proses dakwah yang kita lakukan. Terus dakwah ini, maka jawaban tidak lain tidak bukan dakwah. Dakwah bagaimana? Dakwah yang terang-terangan. Kita sampaikan ide-ide Islam tadi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Sehingga umat Islam sadar, sesungguhnya inilah Islam yang harus kita terapkan, harus kita dakwahkan, sehingga umat Islam bisa tercerahkan dengan dakwah yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Masih timut itu, Maaf Ustaz. Ya. Jadi itu terima kasih Ustaz Hasan ya, penjelasan terkait dengan pertanyaan dari pemirsa Umi TV, yaitu bagaimana cara dakwah sekarang ya di zaman fitnah ini. Ya. Tadi Ustaz Hasanuddin sudah jelaskan bahwa dakwah kepada Islam kafah gitu Ustaz ya. Ya. Dakwah kepada Islam kafah dan disampaikan secara lugas ya. Sampaikan perkara syaratnya secara terang-terangan ya. Jadi tidak ada menggunakan istilah-istilah yang moderat Ustaz ya. Jadi kalau memang Islam kafah, jadi bukan Islam moderat dan seterusnya. Jadi pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak lebih dari 2 menit lagi ya. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan sambung ya pembahasan tema-tema kajian tematik kita pada pekan depan. Ya. Nah, untuk mengakhiri forum kita malam ini, kita mintakan Ustaz Hasanuddin untuk closing statement Ustaz, untuk tema kita, baik
part 1 dan part 2 ini apa yang menjadi closing statement yang bisa didapatkan oleh pemirsa Umi TV. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah, saya Iwan Domi. Jadi closing statement yang kita sampaikan dalam kajian tematik kita yang telah 2 sesi ya, sesi Asia pertama dan kedua ini, sesi Islamnya, maka tidak lain tidak bukan kepribadian Islam tadi itu dibentuk oleh akliyah Islamiyah, yaitu pola pikir yang Islami, dan nafsiyah Islamiyah, pola sikap tingkah laku yang Islami. Bagaimana akliyah yang Islami terbentuk dan bagaimana nafsiyah Islami terbentuk? Maka yang kita sampaikan tadi ada 3 keunikan nanti, 3 keunikan sahsiah Islamiyah. Tadi yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai ajas sahsiah Islamiyah. Jadi landasan awal adalah akidah Islam, maka akidah Islam yang menjadi asas perjuangan kita, menjadi asas kepribadian kita, menjadikan asas tingkah laku kita. Ini yang pertama. Nah, yang kedua menjadikan halal haram sebagai tolak ukur dalam perbuatan kita. Halal haram bagaimana? Sesuai dengan syariat Islam. Maka tolak ukur dalam perbuatan kita, apapun kita lakukan sekarang ini, tolak ukurnya tidak lain tidak bukan adalah syariat Islam. Karena dengan syariat Islam tadilah akan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau bukan tolak ukur dengan syariat Islam, maka akan rabun-rabun, akan kabur, akan samar-samar, akan subhat. Tapi kalau dengan syariat Islam, maka tolak ukur yang kita gunakan, maka halal jelas, haram juga jelas. Nah, yang ketiga, menjadikan ridha Allah sebagai makna kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan kita dunia tadi ini. Maka 3 ini yang harus kita kuatkan dalam pribadi kita, sehingga kita menjadi pribadian yang sahsiah Islamiyah. Jadi menjadikan akidah Islam sebagai ajas sahsiah, menjadikan halal hukum sesuai dengan syariat Islam sebagai tolak ukur dalam perbuatan, dan menjadikan ridha Allah sebagai makna kebahagiaan dalam kehidupan dunia menuju akhiratnya kelak yaumil mahsyar kelak. Mungkin demikian, wallahu alam. Ustaz Iwan Domi, saya kembalikan. Baik, jazakallah khairan katsir atas kesempatan yang mulia malam ini. Ustaz Asmuni bisa berbagi dengan pemirsa Umi TV, dan insyaallah Ustaz juga akan pada pekan depan juga akan mengisi ya, dengan waktu yang sama, dengan tentunya dengan tema-tema yang berbeda yang ada di kitab Al-Fiqhul Islami. Baik pemirsa Umi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita cukupkan kajian tematik kita untuk tema Saksiyah Islamiyah. Insyaallah kita akan kembali siaran pada pekan depan dengan tema-tema yang berbeda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas pada malam ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.